Tentang pemain keturunan, saya kira saya belum dapat itu dari PSSI, dan itu lebih ada jelas ikatan darahnya dengan Indonesia daripada kita naturalisasi orang yang nggak ada kaitan sama sekali ya. Kalau itu kan yang penting dia mau memilih di sini di apa namanya di Indonesia. Itu sebab sekali dia sudah memilih ya apa namanya. Bocor, Yusa Nugraha sampaikan 6 pemain keturunan yang berpotensi kuat dinaturalisasi timnas Indonesia. Siapa saja? Tahu kalau PSSI, Pak Eri, Pak Arya sedang bekerja keras untuk pendekatan dengan pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa supaya mereka bisa membela dan juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena kita ketahui kalau timnas Indonesia sedang proses buat kualifikasi Piala Dunia, target kita adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kita tentunya butuh pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang bagus. Dan ini juga disebut dengan pemain grade A. YouTuber Yusa Nugraha membocorkan ada 6 pemain keturunan grade A Eropa yang berpotensi dan kuat dinaturalisasi timnas Indonesia. PSSI terus gencar mencari pemain-pemain keturunan untuk meningkatkan level timnas Indonesia di kancah sepak bola dunia. Apalagi, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, PSSI sedang menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan berdarah Belanda Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. 2 pemain tersebut saat ini tinggal menyelesaikan sumpah warga negara Indonesia, WNI, sebelum memperkuat skuad Garuda. Lantas, siapa pemain keturunan berikutnya yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia? Yusa Nugraha memberikan bocoran. Yusa Nugraha mengatakan, pemain keturunan pertama yang berpotensi dinaturalisasi berikutnya adalah Hairo Riedewald. Saat ini, gelandang berusia 28 tahun tersebut bermain untuk Royal Antwerp di divisi utama Liga Belgia. Nama pertama yang aku sebut itu Hairo Riedewald. Memang ada sedikit bocoran dari temanku yang podcast juga di Belanda, dia bilang kalau Hairo positif akan ke timnas Indonesia, ujar Yusa Nugraha. Nama berikutnya yang disebut Yusa Nugraha berpotensi untuk dinaturalisasi adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Pemain selanjutnya yang sangat potensial adalah Kevin Dix, kata Yusa Nugraha. Menurut dia, peluang Kevin Dix untuk dinaturalisasi timnas Indonesia masih sangat besar. Kans Kevin Dix join di timnas Indonesia masih sangat besar dan masih sangat lebar, dan aku berharap dia juga bisa memperkuat timnas Indonesia karena dia salah satu pemain yang aku sudah tunggu-tunggu dari lama, dari dulu, dari 2020, katanya. Nama berikutnya Pascal Struijk. Yusa Nugraha mengaku baru mengetahui bahwa Pascal Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Namun, berdasarkan pengamatannya, pemain Leeds United ini punya kemampuan bermain yang sangat bagus. Aku pikir jika Pak Erick Thohir dan juga PSSI bisa komunikasi dengan baik bersama Pascal Struijk, menurutku dia bisa menjadi pemain yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Nama berikutnya yang disebutkan Yusa Nugraha adalah penyerang FC Utrecht, Ole Romeni. Dia mengungkapkan, peluang Ole Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih cukup berat. Akan tetapi, apa yang terjadi dengan Eliano Reijenders, Miss Hilgers, dan Justin Hubner bisa dijadikan contoh. Butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan mereka agar mau berseragam merah putih. Apakah dia akan join timnas Indonesia di waktu yang dekat? Aku rasa masih belum tentu, katanya. Nama kelima yaitu Miliano Jonathans. Miliano Jonathans menurut Yusa Nugraha sudah menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem ini, lanjut Yusa Nugraha, merupakan pemain potensial yang bisa menambah daya dobrak lini serang Garuda. Dia adalah juga pemain yang sangat potensial untuk bisa membela timnas Indonesia untuk bisa memperkuat penyerang timnas Indonesia, katanya. Terakhir Mauro Zelstra. Dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha, Mauro Zelstra mengaku sudah mengirimkan berkas untuk dinaturalisasi kepada PSSI.
Mauro kita tahu kalau Mauro sudah kirim berkas-berkasnya dia ke PSSI dan juga udah sampai berkasnya. Jadi saat ini Mauro sedang menunggu lampu hijau agar dia bisa berangkat terbang ke Indonesia ke Jakarta untuk bisa ketemu dengan Pak Erick Thohir, katanya. Demi meningkatkan performa dan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, PSSI selaku federasi telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Program naturalisasi pemain sebenarnya bukan suatu hal yang asing untuk timnas Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ilijah Spasojevic hingga Mark Klok pernah menjadi bagian penting untuk skuad timnas Indonesia. Tapi belakangan, PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau asal-asalan menaturalisasi pemain. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti Jay Izes, Maarten Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye mewarnai skuad timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, sampai sekarang pun PSSI masih terus menambah amunisi untuk timnas Indonesia dengan berburu pemain keturunan. Meski sudah cukup gencar membujuk banyak pemain keturunan Indonesia untuk merubah kewarganegaraan jadi WNI, ternyata ada beberapa pemain yang justru menolak tawaran sari PSSI. Berikut ini daftar pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama ada salah satu pemain andalan milik klub asal Denmark, FC Copenhagen yakni Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda yang berposisi sebagai pemain bek kanan. Kabarnya, PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari tahun 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Kedua bomber milik FC Utrecht, Ole Romeni, yang sempat digadang-gadang akan segera dinaturalisasi menjadi seorang WNI. Ole diproyeksikan untuk mengisi lini depan Indonesia sehingga membuat daya gedor timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni sendiri kabarnya telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Kedua pemain itu disebut-sebut akan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia. Salah seorang pengamat menyebut bahwa kedua pemain tersebut masuk radar PSSI. Federasi tidak membantah kabar ini, namun belum ada langkah konkret untuk menaturalisasi keduanya. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.